Al-Maidah ayat 89. Teman-teman bisa dibuka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Apa solusinya? Gugurkan dosa-dosa, janji dan sumpah-sumpah kita. Gugurkan. Caranya bagaimana? Diajarkan oleh Allah. Bisa dengan bagi makanan, bisa dengan bagi pakaian, bisa dengan membantu kesulitan orang lain, bisa dengan berpuasa. Sok, lakukan itu. Penyebabnya dulu perbaiki. Kemudian ikhtiarnya banyak. Bisa ke dokter dengan obat-obatannya. Atau mungkin bisa dengan alternatif, dengan herbal dan terapinya. Apa herbalnya? Banyak sekali teman-teman. Herbal untuk penyakit gatal itu banyak sekali. Yang paling gampang itu pakai nasi. Ternyata nasi itu bukan hanya penyembuh di saat kita sedang lapar. Ternyata nasi juga bisa jadi obat untuk penyakit kulit kita. Sederhana kok caranya. Teman-teman cari kertas minyak atau kertas nasi, boleh juga diganti dengan daun. Ambil nasi yang baru matang 1 sendok, kemudian diratakan. Taburin garam Himalaya. Kalau nggak punya garam Himalaya, boleh diganti garam kasar. Kemudian gulung kertasnya atau daunnya, kan bentuknya jadi gini. Ya, tiup satunya. Arah satunya kan keluar uap nih. Uapnya arahkan ke kulit yang gatel. Sok, lihat perubahannya. Yang kedua, bisa ikhtiarkan dengan apa? Diikhtiarkan mandi pakai air hangat, ditambah sedikit garam. Mungkin ada antiseptik tuh dari dokter. Di apotek kan banyak tuh cairan-cairan untuk pembasmi kuman. Silakan diikhtiarkan. Jadi seperti itu. Tugas kita bukan sibuk ikhtiarnya. Perbaiki penyebabnya. Jika penyebabnya sudah diperbaiki, ikhtiar apapun pasti diberikan kemudahan. Pasti teman-teman. Jika penyebabnya sudah diperbaiki, ikhtiar apapun diberikan kemudahan. Bahkan hanya 1 butir nasi yang kita makan bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Itu yang harus kita lakukan. Yakin dengan janji Allah, ikuti petunjuk Allah, yaitu lewat Al-Quran. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Makanya, ayo, apapun yang terjadi pada diri kita, fokus aja perbaiki kesalahannya. Jangan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuk aja kita perbaiki penyebabnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ampunkan dosa-dosa hamba, harus gimana solusinya? Tenggorokan berlendir, asam lambung. Ingat, kita bicara asam lambung dulu. Tenggorokan dulu. Segala penyakit yang ada di leher. Ada teman-teman? Pertama, batuk. Kedua, radang tenggorokan. Ketiga, gandongan. Keempat, ada tiroid. Yang kelima, kelenjar getah bening. Dan lain sebagainya. Segala penyakit yang ada di leher. Lihat, Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Allah perintahkan diri kita untuk perhatikan. Kemudian dijabarkan oleh para ulama. Ternyata garis-garis di dalam tubuh kita memisahkan antara bagian satu dan bagian yang lainnya. Itu selalu ada garis sebagai pembatasnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Ketika 2 lautan bertemu ada garis sebagai pembatasnya. Begitupun kita. Apapun bagian tubuh kita ketika bertemu selalu ada garis sebagai pembatasnya. Garis kepala disebutnya Daud. Ini Sulaiman, ini Yusuf, ini Khidir, ini Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, ini Lut. Lihat, leher disebutnya wilayah Ismail. Simbol daripada anak yang soleh. Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Ketika garis tangan, kita nggak punya tangan, kita masih bisa hidup di alam dunia. Kita nggak punya kaki, kita masih bisa hidup di alam dunia. Namun kalau kita nggak punya leher antara dunia dan akhirat. Apa maknanya? Disebutkan dalam kitab. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Siapapun kita, jika ada sifat perilaku perbuatan ucapan yang menyakiti hati orang tua, menyakiti hati anak, menggores luka hatinya, langsung nggak pakai lama muncul penyakit di leher kita. Langsung nggak pakai lama. So, sederhana saja. Teman-teman di sini yang punya anak, anaknya punya penyakit amandel. So, apa kabar orang tuanya? Sering nggak berantem di depan anak? Sok, anaknya amandel. Siapapun kita yang punya penyakit batuk nggak sembuh-sembuh, sok, apa kabar silaturahimnya dengan orang tua? Dengan ibunya atau dengan mertuanya? Baik nggak? Sok, silahkan teman-teman, coba renungkan. Siapapun di sini yang punya penyakit di leher,
adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang melukai, yang menggores luka hati orang tua ataupun mertua dan anak kita. Maka ayo, cukup kita perbaiki silaturahimnya. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kesalahan kita kepada anak. Sok, ikhtiar apapun diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan. Dan yang paling berbahayanya lagi, ucapannya, sifatnya, perilakunya, perbuatannya bukan lagi kepada orang tua, bukan lagi kepada anak, namun kepada Allah. Ia tidak terima dengan catatan takdirnya. Menganggap Allah tidak adil. Merasa diri nggak seberuntung orang lain. Sehingga muncul keluh kesah, muncul putus asa. Sok, bukan lagi batuk, bukan lagi teroid, bukan lagi gandongan, bukan lagi radang tenggorokan, bukan lagi amandel. Apa penyakitnya? Kelenjar getah bening. Sok teman-teman. Oke, jadi adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan. Bukan lagi kepada orang tua, bukan lagi kepada anak, justru kepada Allah. Ketika kenyataan tak seindah harapan, ia kecewa dengan catatan takdir. Ia kecewa dengan takdir yang Allah berikan. Kemudian merasa diri nggak seberuntung orang lain. Menganggap Allah tidak adil. Lihat apa penyakitnya? Kelenjar getah bening. Lihat saja teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi adanya penyakit itu bukan untuk sibuk mencari obat. Namun sibukkanlah diri kita untuk introspeksi diri. Seperti itu teman-teman. Ya, emang bisa orang tua sakit hati kita minum obat, sakit hati orang tua sembuh? Kan nggak bisa teman-teman. Emang bisa orang tua sakit hati kita sibuk cari herbal, kemudian penyakit kita sembuh, sakit hatinya sembuh? Nggak bisa teman-teman. Maka kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya teman-teman. Perbaiki penyebabnya. Ada kusta genetik? Ada. Perbaiki penyebabnya. Sering migrain, lihat migrain. Migrain itu ada dua, kanan dan kiri. Lihat, migrain wilayah kepala. Kepala itu di atas leher, disebutnya perkara dunia. Apa itu perkara dunia? Berkaitan tentang keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kalau migrainnya sebelah kanan, kanan disebutnya hablum minan nas, kiri disebutnya hablum minallah. Jika sering migrainnya sebelah kanan, karena banyaknya kekhawatiran kita kepada seseorang. Mungkin lagi banyak pikiran, banyak khawatir kepada orang tua, mungkin kondisi mertua, kondisi pasangan, atau mungkin kepada anak, atau kepada seseorang. Itu bisa jadi penyebabnya. Kalau migrainnya sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Apa itu hubungannya dengan Allah? Perkara jodoh, rizki, mati. Mungkin lagi khawatir tentang perkara jodoh, khawatir tentang kondisi pernikahan, khawatir tentang jodoh anak, mungkin khawatir tentang rizki. Besok uang dari mana? Mau lebaran belum punya duit, cicilan banyak, mungkin banyak kekhawatiran perkara rizki. Itu jadi migrain sebelah kiri. Itu seperti itu teman-teman. Ya, itu seperti itu. Makanya apapun penyakit kita, lahirkanlah kesadaran akan kesalahan. Ya, nggak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu nggak ada teman-teman. Ya, kering tenggorokan tuh. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Maka lihat teman-teman, lihat apapun penyakit kita, lahirkanlah kesadaran. Sakitku karena dosaku, sakitku karena perilakuku, sakitku karena perbuatanku. Seperti itu ya. Nggak peduli apapun penyakitnya. Jika ada di leher, mau berasa lendir terus ke, berasa dahak terus ke, apapun penyakitnya. Itu kan hanya teori jasmani. Entah lendir, entah dahak, entah amandel, entah gandongan, entah teroid, entah kelenjar getah bening. Itu kan teori jasmani. Kan lokasinya ada di leher. Apapun jenisnya, penyebabnya dari sifat yang tadi saya jelaskan. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti silakan diikuti dulu teman-teman. Bagi yang merasa room ini bermanfaat, yuk bagikan pula kepada saudara-saudara kita. Karena boleh jadi di luaran sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya, putus asa dengan sakitnya. Bismillah,
Semoga dengan adanya room ini membuka jalan hidayah, membuka pintu keberkahan, menuju jalan kesembuhan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah tentang penyakit, bukan apa obatnya. Perbaikilah penyebabnya. Sakit lutut, apa penyebabnya? Segala penyakit yang ada di kaki. Ingat, kaki itu apa? Dari mulai pangkal paha, yang di paha, yang di lutut, yang di betis, yang di mata kaki, yang di tumit, yang di telapak kaki. Intinya segala penyakit yang ada di kaki. Teori jasmani banyak. Ada asam urat, ada pengapuran, ada patah tulang, ada kekilir atau kesleo, mungkin ada varises, dan lain sebagainya. Itu teori jasmani. Dokter yang lebih paham teorinya. Lihat, dari kacamata rohani, nggak peduli nama penyakitnya apa, nggak peduli jenis penyakitnya apa. Intinya penyakit yang terjadi pada kaki. Kaki, wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan tentang ibadah. Kaki itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan disebutnya hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Jika sakitnya pada kaki sebelah kanan, sakit yang disebabkan perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa? Perkara silaturahim. Apakah berhubungan Anda dengan saudara Anda, dengan ipar Anda, dengan orang tua Anda, dengan mertua Anda, dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat? Ada nggak yang silaturahimnya rusak? Yuk perbaiki jika ada. Pasti ada, nggak mungkin kalau nggak ada. Kemudian, ketika sudah diperbaiki, apalagi yang harus kita istighfarkan? Boleh jadi kaki kita pernah kita pakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Menyiksa makhluk Allah, menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, mungkin zolim dengan makhluk Allah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Maka tugas kita yang paling utama, mohonlah ampun kepadanya. Itu kalau kaki kanan yang sakit. Kaki kiri yang sakit, kiri disebutnya hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Dosa apa? 6 dosa disebutkan dalam kitab. Yang pertama, kemunafikan. Yang kedua, kemusyrikan. Yang ketiga, kemaksiatan. Yang keempat, kezoliman. Yang kelima, kesombongan. Yang keenam, dosa riba. Adanya perjalanan hidup yang pernah melakukan dosa-dosa tadi. Mungkin 6, salah satu diantaranya pernah melakukan. Maka tugas kita yang paling utama, At-Tahrim ayat 8. Mohon ampun kepadanya, bertobatlah kepadanya. Kemudian, kita mohonkan kesembuhannya. Ikhtiar jasmani, silakan teman-teman bisa ke rumah sakit. Mungkin dengan obatnya, mungkin dengan operasinya. Itu kalau ikhtiarnya ke rumah sakit. Kalau ikhtiarnya ke alternatif, mungkin bisa dengan herbalnya, mungkin bisa dengan terapinya. Apa herbalnya? Teman-teman bisa rebus ketumbar, air mendidih 3 gelas, dikasih ketumbar, kemudian rebus air itu sampai berkurang menjadi kurang lebih 1 gelas atau setengah gelas, endapkan dalam posisi hangat, tuangkan airnya saja, minum airnya. Ya, itu bisa membantu untuk masalah penyakit-penyakit pada kaki kita. Itu secara herbalnya lebih banyak lagi yang lainnya. Kemudian secara terapinya mudah. Rasulullah ajarkan, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya. Maka silakan sambil dipegang aja kakinya, bacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa huwadiru. Sembuh nanti penyakitnya. Kalau nggak percaya, aneh. Kepada Rasulullah nggak percaya, kepada dokter percaya. Aneh nggak? Aneh. Padahal udah diajarkan, dijamin sembuh. Kenapa pada nggak percaya? Karena hanya sebatas nempel, bukan dengan keyakinan. Hanya sebatas nempel, bukan dengan kesadaran akan dosa. Itu yang menyebabkan akhirnya nggak sembuh. Maka silakan akui kesalahan kita. Kalau nggak hafal doanya bisa sambil istighfar. Sambil dipegang kaki yang sakit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sambil dipijit boleh, sambil diusap-usap boleh. Ingat, di dalam tubuh kita ada kebesaran Allah. Tubuh manusia itu hebat karena ada kebesaran Allah. Tubuh manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Allah sudah kasih tahu, kenapa nggak yakin? Para ulama menyampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa masih belum yakin? Masih bergantung dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Bergantung kepada obat, bergantung pada herbal, bergantung pada dokter, bergantung dengan terapi. Jika telur pecahnya dari luar berakhir kehidupan, jika telur pecahnya dari dalam muncul kehidupan yang baru. Jika kita hanya bergantung dengan obat, hanya bergantung dengan herbal, bergantung dengan terapi, bergantung kepada dokter, akhir hidup kita. Namun jika telur pecahnya dari dalam, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jika itu tumbuh dari hati kita, tumbuh dari keyakinan kita, tumbuh dari keimanan kita, maka muncul kehidupan yang baru, sehat zahiran wa batinan kita. Ayatnya jelas, petunjuknya jelas, hadisnya jelas. Kenapa masih banyak yang ragu? Karena banyaknya nafsu yang menutupi hati kita. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu seperti itu. Ya, bagi yang belum mengikuti silakan diikuti supaya tidak ketinggalan live-live setiap harinya ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Doa tadi disepi. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Kalau kelambat nulisnya teman-teman browsing aja di Google doa terapi Rasulullah. Gitu aja. Doa terapi Rasulullah. Gitu aja. Nanti muncul banyak di situ. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lihat. Apalagi? Vertigo. Ada di sini yang terkena vertigo. Satu aja apa banyak? Satu aja apa banyak yang terkena vertigo? Satu aja apa banyak? Ada yang terkena vertigo? Yang punya masalah vertigo? Ada? Banyak ya. Ya, lihat vertigo. Lihat ya, saya sampaikan lagi. Jika kita melihatnya dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Ingat, jika melihatnya dari kacamata jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Barokallah orang baik, barokallah. Kemudian, jika kita melihatnya dari kacamata rohani, para ulama ahlinya. Lihat migrain. Ketika kita membuka mata, buminya berputar, kepala makin pusing. Ketika kita menutup mata, putaran berkurang, pusingnya juga berkurang. Seperti itu enggak yang teman-teman rasakan? Barokallah, tati bidadariku, barokallah. Saya tanya teman-teman, yang terkena penyakit vertigo, betul atau tidak? Ketika membuka mata, buminya berputar, pusingnya makin nambah. Ketika menutup mata, putarannya berkurang, pusingnya pun berkurang. Seperti itu enggak yang teman-teman alami? Barokallah, barokallah. Seperti itu enggak yang teman-teman alami? Emi, barokallah. Saya tanya sekali lagi, teman-teman yang terkena penyakit vertigo, benar atau tidak? Ketika membuka mata, buminya berputar, kepalanya makin pusing. Ketika menutup mata, putarannya berkurang, pusingnya juga berkurang. Benar enggak? Benar kan seperti itu? Lihat, mata itu apa? Mata adalah jendela dunia. Orang yang pandangannya selalu obsesi tentang perkara dunia. Sehingga muncul keinginan, harapan, angan-angan berlebih tentang perkara dunia. Inilah penyebab utama dari penyakit vertigo. Jadi apa yang dilihat, obsesinya dunia terus. Baik keinginan, harapan, angan-angan, kecintaan, ketakutan, kekhawatiran berlebih perkara dunia. Sehingga muncul yang namanya apa? Sifat panjang angan-angan. Dari panjang angan-angan, disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, sehingga muncul kelalaian dalam hidupnya. Apa bukti lalainya? Ketika sedang nguap, buka mulutnya lebar banget.
Ini ciri-ciri jika hidup kita sedang dalam keadaan lalai, ketika nguap, buka mulutnya lebar banget. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. So, orang ketika lagi lalai, nguapnya pasti lebar banget. Mulutnya lebar. Nguap. Sampai akhirnya bunyi klik di dalam telinga. Saya tanya teman-teman. Teman-teman yang terkena penyakit vertigo, sering atau pernah ketika lagi nguap bunyi klik di dalam telinga? Sering atau pernah ketika lagi nguap bunyi klik di dalam telinga? Sering apa pernah? Sok. Sering apa pernah? Yuk sambil ditap-tap teman-teman. Sering. Pernah. Lihat. Ketika kita nguap, buka mulut terlalu lebar. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah bersabda itu tanda masuknya setan. Ya, kalau nggak percaya berarti nggak usah syahadat kalau kayak gitu mah. Masa sama sabda Nabi nggak percaya, kan aneh ya teman-teman ya. Kan Rasulullah sendiri yang ajarkan kalau nguap suruh mingkem. Karena ketika membuka mulut setan masuk. Itu sabda Nabi. Masa sama Nabinya nggak percaya? Nah, makanya ketika sedang nguap tutup mulutnya. Jangan dibuka mulutnya. Karena ketika mulut itu terbuka bunyi klik di dalam telinga. Bunyinya klik di dalam telinga itu tanda angin masuk dan terkunci. Dia nggak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang masuk, semakin menekan sistem saraf otak. Sehingga muncullah penyakit vertigo. Silakan teman-teman bisa tanyakan kepada dokter, kepada ahli jasmani, dok, benar atau tidak. Salah satu penyebab vertigo adanya sumbatan angin di telinga. Kalau nggak teman-teman bisa browsing. Penyebab vertigo adanya sumbatan angin di dalam telinga. Itu seperti itu. Dari mana sumbatan angin itu? Salah satunya dari ketika kita nguap, angin masuk ke telinga terkunci. Ya, itu seperti itu. Vertigo itu sakit kepala yang berat, sakit kepala yang kronis, sakit kepala yang buminya sampai berputar, rumahnya sampai berputar. Itu vertigo namanya. Ya, itu seperti itu. Maka apa solusinya? Diajarkan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kitabnya, nama kitabnya apa? Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ajarkan ketika sedang nguap, suruh tutup mulut. Kenapa ditutup mulutnya? Bahkan dikunci. Angin akan keluar lewat hidung. Yang punya masalah sinus, punya masalah polip, punya masalah resdung, apapun penyakit Anda yang di hidung ketika nguap ditutup, pertama akan bau amis. Lama-kelamaan akan keluar cairan yang bau. Dari cairan yang bau sedikit demi sedikit insya Allah penyakit sinusnya, penyakit polipnya, resdungnya akan sembuh teman-teman. Ya akan sembuh. Itu kalau nguap mulutnya ditutup. Ketika kita nguap mulut ditutup, apa manfaatnya? Terbukti ketika nguap mulut ditutup air mata akan keluar. Pegang air matanya, ternyata air matanya berpasir. Kenapa? Karena segala kotoran yang ada di mata Allah keluarkan. Kotoran yang menyebabkan penyakit, baik itu mata minus, mata plus, mata silinders, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya. Apapun penyakit mata, sedikit demi sedikit akan sembuh. Ketika kita nguap, mulut ditutup. Angin juga akan keluar lewat telinga. Sehingga sedikit demi sedikit sumbatan angin di dalam telinga, anginnya akan keluar sehingga menyembuhkan penyakit vertigonya. Jika tidak percaya, buktikan. Inilah indahnya Islam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bisa sehat lahir batin kita, bisa sehat kehidupan-penghidupan kita, teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Paham di sini? Jadi siapapun yang saat ini sedang terkena penyakit vertigo, yang pertama, At-Tahrim ayat 8. Mohon ampun kepada Allah dari keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Mohon ampun kepada Allah dari kelalaian. Mohon ampun. Kemudian ikhtiarkan jasmaninya. Apa ikhtiarnya jasmani? Teman-teman bisa ke medis dengan dokter dan obat-obatannya. Dokter yang lebih paham teorinya. Atau teman-teman bisa ikhtiarkan dengan apa? Alternatif. Dengan herbalnya atau dengan terapinya. Apa herbalnya? Disebutkan dalam kitab. Nama kitabnya Tibun Nabawi. Apa herbalnya? Salah satunya makan bawang putih. Jadi bawang putih yang mentah kita makan kunyah langsung. Nah, itu akan membantu mengeluarkan secara cepat angin-angin di dalam telinga. Sok kalau makan bawang putih, air mata keluar, telinga panas, sok yang punya vertigo, insya Allah jadi jalan sembuhnya. Gitu ya. Nah, boleh diganti. Mungkin kalau bawang putih mentah rasanya panas, mungkin gak enak di mulut. Boleh diganti dengan apa? Harta karunia obat. Apa harta karunia obat?
Golden garlic. Teman-teman cari di pasar, pedagang bawang putih, pilihlah bawang putih yang matang secara alami, fermentasi secara alami. Warnanya kuning, lembek tapi nggak lengket. Ketika dimakan rasanya manis, asam seperti dodol. Teman-teman silakan dimakan golden garlic. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan. Ya, makan golden garlic itu juga bagus. Itu herbalnya. Terapinya apa? Diajarkan oleh Rasulullah. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Apa terapinya? Sederhana. Tempelkan saja tangan di bagian tubuh yang sakit. Yuk, sini. Teman-teman yang sering sakit kepala, yang punya migrain, yang sering kelayangan, kepalanya sering berat, mungkin teman-teman yang punya vertigo, yuk praktekkan bersama-sama. Buktikan benar atau tidak sabda Rasulullah. Terbukti atau tidak kesembuhan akan datang. Yuk buktikan bersama-sama. Buktikan bersama-sama teman-teman. Praktekkan ya. Sentuh di sini. Teman-teman sentuh di sini dengan jari telunjuk. Di sini disentuh. Ini rambut, ini kulit. Batas antara rambut dan kulit. Ini kan ada garis di sini. Sentuh dengan jari kita. Dengan jari telunjuk. Sentuh ya. Udah. Sekarang ikuti garisnya. Ikuti garisnya. Ikuti sampai depan telinga. Tutup lubangnya. Dari luar ya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sok, lihat teman-teman. Kepala bagian ini langsung enteng. Kepala bagian ini langsung segar. Begitupun leher kita, punggung kita, tangan kita sampai merinding. Merasa hangat. Bahkan sendawa. Sok buktikan. 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 Begitupun sama leher sebelah atau telinga bagian sebelah. Kalau mau ikuti doanya, yuk praktekkan lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Sentuh di sini teman-teman. Sentuh di sini. Udah, kanan kiri bebas. Sentuh di sini. Ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ikuti yuk. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ya, ikuti garisnya, sedikit saja nekennya, nggak usah kenceng-kenceng. Sampai depan telinga. Tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik yang kencang. Sok, lihat. Kepala kita bagian ini langsung enteng. Sok rasakan langsung hangat. Merinding, segar, bahkan bisa sendawa dan keluar keringat. Sok buktikan. Buktikan. Ada yang sudah membuktikan? Ada yang sudah membuktikan? Terbukti enggak? Langsung enteng, merinding, segar, hangat. Sok langsung terang matanya. Terbukti enggak? Sok yang sudah membuktikan ada? Ada? Terbukti enggak? Betul. Ada yang merinding, ada yang keluar keringat hangat, ada yang sendawa, ada yang langsung terang matanya, langsung hilang anginnya, ada yang hilang ngantuknya, ada juga yang mual. Ada juga yang mual teman-teman. Ya, kenapa ada kalimat ditutup dengan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Karena telinga salah satu apa? Pintunya tubuh manusia. Pintu tubuh manusia itu ada 4 dalam kitab disebutkan. Yang pertama, punggung kaki atau pergelangan kaki. Yang kedua, punggung tangan atau pergelangan tangan. Yang ketiga, punggung besar. Yang keempat, daun telinga. Nah, ini salah satu pintu. Pintu apa? Disebutnya pintu hakikat. Keluar masuknya makhluk-makhluk goib atau jin ke dalam tubuh kita. Tuh, itu pintu-pintu besarnya lewat itu, teman-teman. Itu ada kitabnya. Seperti itu ya. Lihat. Terbukti enggak? Nah, ternyata sembuh itu mudah apa sulit? Sembuh itu mahal apa gratis? Sok. Sembuh itu mudah apa sulit? Mahal apa gratis? Jika kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Minta ampun gak ada yang mahal. Minta ampun tinggal kitanya mau atau tidak. Melakukan terapi cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, gak ada yang mahal. Gratis. Tuh teman-teman. Ya. Ya. Makanya yang kita cari jangan hilang rasa sakitnya. Yang kita cari adalah sembuhnya. Hilangnya rasa sakit, penyakitnya belum sembuh, penyakit akan datang lagi. Kalau kita sibuk memperbaiki penyebabnya, itu namanya sembuh.
Kalau di dalam rumah kita ada bangkai, otomatis datang lalat. Kalau kita hanya sibuk ngusir lalat, bangkainya masih ada, lalat akan kembali lagi. Capek kalau hanya sibuk ngusir lalat. Begitupun sama, kalau kita punya penyakit hanya sibuk menghilangkan rasa sakit, capek. Hilang apa? Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya, belum ngerepotin saudara, belum ngerepotin keluarga. Itu seperti itu, teman-teman. Ya. Makanya hayu kembalilah kepada setelan pabrik kita. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Adanya dosa yang sering kita perbuat, tobatnya belum. Maka ditegur lewat perantara sakit. Ya, tinggal dipraktekkan. Sama tadi itu untuk sakit kepala, migrain, vertigo, kelayangan. Itu satu paket. Udah satu paket, teman-teman. Sok, saya tanya lagi. Nih, orang yang paling kasus terbanyak orang sakit dan terapi yang paling mudah. Saya tanya teman-teman, ada nggak teman-teman di sini yang sering masuk angin? Ada nggak? Ada nggak teman-teman di sini yang sering masuk angin? Sering mabuk perjalanan? Gampang lelah? Gampang capek? Gampang ngedrop? Gampang sakit-sakitan? Gampang sakit kepala? Gampang kelayangan? Atau teman-teman mungkin di sini ada nggak yang punya masalah gangguan kecemasan? Bawaannya was-was, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, orang-orang asam lambung, panic attack, anxiety, skizofrenia, penyakit GERD, ada nggak? Ada nggak? Banyak ya? Banyak. Banyak teman-teman. Ya, teman-teman. Salah satu ikhtiar yang paling mudah yang bisa kita lakukan, ikuti petunjuk Rasulullah. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya. Cukup kita tempelkan tangan kita di 4 pintu tubuh kita, sok reaksinya luar biasa. Reaksinya luar biasa. Yuk, kita praktekkan yuk. Kita praktekkan. Teman-teman pegang pundaknya seperti ini. Pundaknya dipegang. Yang merasa bermanfaat, yang belum mengikuti silakan diikuti ya. Yang merasa bermanfaat silakan bagikan supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Yang mau merekam silakan direkam, yang mau membagikan di TikToknya masing-masing silakan. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita bersama. Pegang pundaknya seperti ini teman-teman. Pundaknya dipegang seperti ini. Yang kanan boleh, yang kiri boleh, bebas. Bebas ya. Yang kanan boleh, yang kiri boleh, bebas. Yang penting pundaknya dipegang dulu. Dah? Sekarang pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Teman-teman rileks ya. Rileks. Badan tegak lurus. Rileks. Yuk pelan-pelan. Tarik nafas perlahan dari hidung. Tarik yang panjang sampai penuh. Tahan. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut. Lalu buka matanya. Ucapkan yuk bersama-sama dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pencet pundaknya yang tebal, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Pundaknya pencet lagi, tarik. Pundak satunya lagi, pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Sekarang tengkuk lehernya yuk, tengkuk leher. Ini rambut, ini kulit. Antara rambut dan kulit pencet di sini, tarik. Tengah, tarik. Ke bawah, tarik. Udah. Sekarang lipat daun telinganya.
lipat seperti ini. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Apalagi yang punya vertigo, punya insomnia, itu sakit dan gatel. Jangan kaget ya. Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Cubit yang banyak teman-teman. Cubit punggung tangannya, cubit yang banyak. Cubit yang banyak. Sekarang pergelangan tangannya, cubit-cubit juga. Pergelangan tangannya dicubit-cubit juga. Naik sedikit ke lengan. Cubit-cubit agak tebal. Naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding ya. Jangan kaget kalau merinding. Yuk, punggung tangan satunya lagi, cubit-cubit lagi. Cubit-cubit lagi. Oke, pergelangan tangannya cubit-cubit juga. Lengannya cubit-cubit. Naik ke atas agak tebal. Jangan kaget kalau merinding ya. Sekarang yuk, pintu yang terakhir yaitu punggung kaki. Maaf, saya contohkan, saya angkat kaki saya. Maaf kalau nggak sopan, teman-teman prakteknya jangan diangkat ya. Teman-teman prakteknya jangan diangkat ya. Yuk, cubit tarik. Sini, cubit tarik. Yuk, pergelangan kaki juga. Bagian luarnya juga. Lalu punggung kakinya. Dah. Sekarang, pergelangan kaki satunya. Pergelangan kaki satunya. Bagian depan, bagian dalam, bagian samping, lalu punggung kaki. Udah? Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3. Teman-teman jawab jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Keluar keringat hangat, badannya langsung segar, ngantuknya langsung hilang, anginnya langsung minggat, langsung muncul semangat. Siapa? Terbukti nggak? Terbukti nggak? Sendawa, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, mata langsung terang, muncul semangat. Sob, terbukti nggak? Bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, gampang ngedrop badannya, gampang sakit-sakitan, sering sakit kepala, kelayangan, atau teman-teman yang punya masalah gangguan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan berlebih, panic attack, anxiety, dan skizofrenia, silakan dipraktekkan teman-teman. Boleh diulang? Silakan diulang. Silakan diulang. Bagi teman-teman yang merasakan sendawa, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, mata langsung terang, bahkan muncul semangat, selamat. Itu tanda tubuhnya kategori normal. Kategorinya normal. Sekarang, pegang coba telapak tangannya. Ada nggak yang dingin? Sok, pegang. Ada nggak yang dingin? Yuk, pegang daun telinganya. Ada nggak yang dingin? Ada nggak yang dingin? Coba tengkuk lehernya. Ada nggak yang dingin? Sok, pergelangan kaki, punggung kakinya. Ada nggak yang dingin? Yang mual ada nggak? Yang merinding ada nggak? Yang keringetnya malah dingin ada nggak? Yang ngantuk ada nggak? Yang justru gatel ada nggak? Ada. Ingat teman-teman, bagi teman-teman yang merasakan dingin setelah diterapi, kemudian keluar keringet dingin, merinding, mual, justru malah nguap, malah pusing, malah mules, mendadak pengen BAB, malah mual, mendadak pengen muntah. Lihat, bukan kata saya. Ini ditulis dalam kitab pengobatan namanya Kitab Tibbun Nabawi. Apa penyebabnya? Adanya air liur setan di dalam tubuh kita. Lantas apa solusinya? Diajarkan oleh Rasulullah. Nanti malam ya, setelah berbuka puasa, jangan lupa dibatukin. Disengajakan batuk sampai muntah. Nah, itu salah satu ikhtiar untuk menyembuhkannya. Kenapa air liur setan di dalam tubuh kita itu harus dikeluarkan? Jika tidak dikeluarkan bahaya. Dalam kitab disebutkan salah satu ciri-cirinya. Punya masalah. Apa masalahnya? Habis wudhu, kentut. Itu punya kebiasaan kayak gitu. Sok. Habis wudhu, kentut. Sok, yang dipegang dingin. Yang justru malah mual, malah merinding. Sok, punya kebiasaan itu enggak? Habis wudhu, kentut. Wudhu lagi, kentut lagi. Ketika sholat, baru takbir langsung nguap. Baru takbir langsung bersin. Baru takbir langsung batuk. Sok, gitu enggak?
Sok, yang keluarnya keringat dingin, yang merasa mual, bahkan jadi merinding. Sok, namanya setan tercipta dari api. Namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Sok, yang merasa mual, merinding, malah keluar keringat dingin. Jujur, takut nggak sama angin? Takut nggak sama kipas angin? Takut nggak sama dingin? Takut keluar rumah, takut terkena hawa dingin, takut masuk angin, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan minyak angin, inhaler, fresh care, dan lain sebagainya. Takut nggak sama air? Jarang mandi. Jarang mandi. Sekalinya mandi takut dingin, harus pakai air hangat. Gitu nggak? Gitu nggak? Nah, ini semua disebabkan karena apa? Adanya air liur setan di dalam tubuh kita. Dari mana masuknya air liur setan? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minumnya setan. Makanya mulai saat ini kalau mau makan, jangan pakai tangan kiri. Pakailah tangan kanan. Disadari tidak disadari itu bisa jadi penyebab penyakit. Karena disabdakan oleh Nabi, makan itu harus pakai tangan kanan. Kecuali tangan kanannya stroke, nggak bisa ngangkat sendok. Kalau kidal tetap harus pakai tangan kanan. Oke? Itu ya. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu. Itu penting setiap kali makan. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang terbuka di malam hari jangan dimakan di esok hari. Tuh teman-teman. Ketika habis buka ada kolak, ada es buah dan lain sebagainya, ada gorengan lain sebagainya. Mungkin gak habis saat buka. Jika pengen dimakan lagi untuk sahur, tutup dengan baik. Boleh dengan tudung saji, boleh dengan kertas, boleh dengan penutup lainnya. Yang penting ditutup. Ketika tidak ditutup, boleh jadi ada virus, ada bakteri, ada debu, ada binatang, ada juga makhluk malam yang ikut mencicipinya. Makanya makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, besoknya jangan dimakan. Ya, itu nggak baik untuk diri kita. Maka jangan berlama-lama dengan yang halal. Saat itu halal, besok paginya bisa berubah. Tuh teman-teman. Yang keempat, makanan dan minuman yang buruk namanya. Jangan sekali-kali makan dan minum sesuatu yang buruk namanya. Contoh, bakso setan, mie setan, seblak setan, pentol setan, apalagi es pocong, nasi goreng gila, es gendeng, dan lain sebagainya. Nama-nama yang buruk jangan dimakan. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka jika Anda sebagai pelaku usaha kuliner, kok ngasih makan dengan nama-nama yang buruk, ingat, kebaikan dan keburukan sekecil apapun akan dihisap di akhirat. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jawaban apa yang akan Anda berikan jika Anda ditanya, kenapa Anda memilih nama produk dengan nama-nama yang buruk? Tuh teman-teman. Ya, indahnya hidup jika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Ikuti jika merasa dirinya Islam. Ikuti jika merasa dirinya beriman. Namun jika lemah iman, lemah ilmu, Islam hanya KTP, ya semua perintah, semua aturan dilanggar semuanya. Tuh teman-teman. Indah nggak hidup dengan agama Islam? Indah teman-teman. Indah. Nah, ternyata dari hal-hal seperti itu, ternyata bisa jadi penyakit. Ya, ternyata bisa jadi penyakit. Yang salah makanannya apa kitanya? Kitanya yang salah, teman-teman. Kitanya yang salah. Karena Islam sudah mengajarkan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ada yang mudah, ada yang murah, ada yang gratis. Kenapa milih yang bayar? Kenapa milih yang beli? Kenapa milih yang jauh? Ada yang mudah, ada yang murah, ada yang gratis. Difasilitasi oleh agama kita. Allah yang memberikan fasilitas. Rabbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Silakan diambil manfaatnya. Untuk siapa? Untuk Khalifah fil ard. Siapa Khalifah fil ard? Kita. Untuk manusia. Namun kita diberikan amanah. Yaitu apa? Rahmatan lil alamin. Maka jadilah manusia yang rahmatan lil alamin. Bukan manusia yang suka menyalahkan makanan. Bukan manusia yang suka bermusuhan dengan makanan. Makanan dimusuhi. Disengaja tidak disengaja makanan itu masuk. Namanya bermusuhan, tidak akur. Maka mereka tidak akur dengan lambung kita. Mereka tidak akur dengan badan kita.
Itu kalau sering bermusuhan dengan makanan. Makanan apapun yang dimakan pasti bikin penyakit. Bukan makanannya yang jadi penyakit, kitanya yang memusuhi mereka. Ya. Itu air liur setan ada di tubuh kita dari mana? Tadi udah dijelaskan. Dari mana air liur setan itu masuk tadi udah dijelaskan. Dengan sabda-sabda Nabi udah dijelaskan tadi. Tadi udah dijelaskan tadi. Ya, yang pertama makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, enggak berdoa terlebih dahulu. Yang keempat, makanan minuman yang terbuka di malam hari. Yang kelima, makanan dan minuman yang memiliki nama-nama buruk. Itu seperti itu, teman-teman. Ya, itu seperti itu. Itu penyebab masuknya mereka ke dalam tubuh kita. Solusinya apa? Ingat, bukan dari saya solusinya. Langsung dari Nabi, teman-teman. Ditulis dalam kitab Tibun Nabawi. Teman-teman insya Allah udah nggak asing lagi kan dengan nama kitab Tibun Nabawi. Ingat ya, teman-teman nggak asing lagi kan dengan nama kitab Tibun Nabawi, yaitu kitab rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini diajarkan untuk mengeluarkannya muntah sebagai obat. Sengajakan batuk, ya, sengajakan batuk. Dengan kita menyengajakan batuk itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu. Ada 5 caranya sebetulnya. Yang pertama dengan muntah, yang kedua dengan berbekam, yang ketiga lewat keringat kitanya ketika beraktivitas diniatkan karena Allah, yang keempatnya bisa dengan buang air besar dan air kecil, kemudian yang kelimanya salah satunya dengan tangisan istighfar. Itu seperti itu. Keluarnya dengan cara seperti itu. Ya silakan teman-teman. Yuk bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti silakan diikuti. Jika merasa bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, mungkin grup-grup kita. Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi di luar sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan sakitnya. Bismillah, semoga ada kebaikan di room ini. Semoga kebaikan ini menjadi jalan hidayah untuk menuju sembuh yang berkah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Seperti itu ya teman-teman ya. Sorry itu. Itu tentang kesehatan dalam kacamata ruhani, dalam kacamata iman. Ya. Buat asam lambung, banyak di sini yang terkena asam lambung. Banyak nggak teman-teman di sini yang terkena asam lambung? Yuk, yang dibahas mau mana dulu nih? Asam lambung dulu, apa penyakit diabetes dulu? Sok, teman-teman, komentar terbanyak yang dibahas mau asam lambung dulu atau mau diabetes dulu? Mana? Yang mau dibahas yang mana dulu? Mau asam lambung dulu atau mau diabetes dulu? Komentar terbanyak nanti akan muncul. Komentar terbanyak nanti akan muncul. Asam lambung dulu atau diabetes dulu? Ini belum ada komentar terbanyak nih, belum muncul. Coba tulisannya disamakan. Aslam gitu. Aslam gitu. Kalau diabetes gitu aja. Coba disamakan tulisannya, nanti akan muncul komentar yang paling banyak. Aslam atau diabetes. Ini belum ada yang terbanyak ini. Belum ada yang terbanyak. Masih seimbang. Nah, akhirnya muncul loh yang terbanyak. Apa? Sampai 50, 90, 60 komentar terbanyak yaitu aslam. Yuk, kita bahas tentang aslam ya. Kita bahas tentang aslam ya. Yuk. Bagi teman-teman, silakan bisa disimak sambil tap-tapnya ya. Bisa disimak sambil tap-tapnya. Oke, setelah aslam nanti kita bahas diabetes. Oke? Setelah aslam